Kemudian pemirsa yang berbahagia, ada jenis yang kedua dari satu pernikahan yang biasa juga disebut dengan nikah siri di masyarakat kita. Nikah siri ini bentuknya nikahnya dinikahkan oleh orang tua, dinikahkan oleh wali yang sah, namun tidak dicatatkan di KUA, kantor urusan agama, dan pernikahannya tidak disebarluaskan. Tetangganya tidak diberitahu, kerabatnya juga tidak diberitahu, cuma sekedar antara wali nikah dengan, terus ini ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Maka tidak sedikit dijumpai pernikahan jenis semacam ini, dan ini juga disebut dengan nikah siri. Mungkin sebagaimana kasus salah satu politisi yang lagi hangat di pekan-pekan ini, itu juga bisa kita, mungkin kalau seandainya benar terjadi nikah siri, maka itu nikah siri jenis yang kedua ini. Tetangganya nggak ngerti, kerabat dari si pengantin perempuan juga nggak tahu, boleh jadi dari pengantin laki-laki juga kerabatnya juga sama sekali nggak tahu, teman-teman dekatnya juga nggak tahu. Nah, maka ini nikah siri jenis yang kedua. Nah, berkaitan dengan nikah siri jenis yang kedua ini, apakah nikah tersebut adalah nikah yang sah? Maka jawabannya, jika ketika dinikahkan itu ada saksi, namun tidak dipopulerkan, berita pernikahan ini tidak disebarluaskan, maka ini adalah pernikahan yang diperselisihkan ulama keabsahannya. Karena sebagian ulama mempersyaratkan pernikahan itu syaratnya adalah diiklankan, diumumkan, disebarluaskan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dia sampaikan bahwasanya pembeda antara an-nikah was-sifah, perbedaan antara pernikahan dengan perzinaan adalah adanya rebana wasaut dan suara, yaitu adanya iklan, disebarluaskannya berita pernikahan ini. Demikian juga sabda Nabi SAW, a'linun nikaha, umumkanlah pernikahan, jangan disembunyikan. Dan ini adalah syarat sah pernikahan menurut sebagian ulama. Di antara ulama yang memilih hal ini adalah Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Kalau menurut pendapat ini, maka nikah ini adalah nikah yang tidak sah. Maka Abul Abbas Ibnu Taimiyah berpendapat, menguatkan pendapat ulama yang jadi syarat adalah diumumkan, disebarluaskan. Sedangkan adanya saksi menurut beliau bukanlah syarat. Bukanlah syarat, karena menimbang hadis yang mengatakan la nikah illa biwalin wa syahidai adlin, tambahan wa syahidai adlin dan dua orang saksi yang terpercaya, ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Maka tentang apakah saksi, adanya dua orang saksi adalah syarat sah pernikahan, ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Jumhur ulama berpendapat adanya dua orang saksi adalah syarat. Sedangkan sebagian ulama semacam Abul Abbas Ibnu Taimiyah berpendapat bahasanya adanya saksi bukanlah syarat, namun yang jadi syarat adalah disebarluaskannya berita pernikahan. Sehingga berkaitan dengan masalah ini bisa kita katakan ada 3 rincian. Pertama, satu akad nikah yang di sana ada 2 orang saksi. Ada 2 orang saksi kemudian diumumkan dan disebarluaskan. Boleh jadi dengan walimah yang cukup mengundang banyak orang, atau pas pada saat akad nikah juga menghadirkan banyak orang. Maka orang tahu kalau lelaki dan perempuan ini telah menjadi suami istri. Maka akad nikah semacam ini bisa kita pastikan sah dengan sepakat ulama. Kemudian yang kedua adalah akad nikah yang ketika akad nikah itu ada 2 orang saksi.
namun tidak disebarluaskan. Namun tidak disebarluaskan kemana-mana. Cuma yang tahu boleh jadi cuma wali, kemudian pengantin perempuan, pengantin laki-laki, 2 orang saksi, ditambah boleh jadi ibu pengantin perempuan. Jadi yang tahu cuma 6 orang saja. Sehingga tidak disebarluaskan, maka ini pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya. Diperselisihkan keabsahannya. Dinilai batal oleh sebagian ulama. Demikian juga nikah jenis yang ketiga, nikahnya tanpa saksi, cuma pengantin laki-laki dengan wali, namun pernikahan ini disebarluaskan kemana-mana. Disebarluaskan kemana-mana, semua orang tahu, namun ketika akad nikahnya itu tidak ada saksinya. Maka ini juga pernikahan yang diperselisihkan ulama keabsahannya. Sah menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, pernikahan ini ya, sah menurut sebagian ulama, namun tidak sah menurut jumhur ulama yang mempersyaratkan harus adanya 2 orang saksi. Maka ada 3 jenis pernikahan berkaitan dengan masalah ini. Tentu yang terbaik dalam rangka untuk berhati-hati berkaitan dengan masalah hubungan seksual yang para ulama memang sangat hati-hati dalam masalah ini, sampai dalam masalah semacam ini mereka sangat hati-hati, sampai sebagian ulama membuat kaidah hukum asal dalam bid'un, hukum asal dalam hubungan suami istri, hubungan laki-laki dengan perempuan, hubungan biologis, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram kecuali terdapat bukti dan data akurat kalau ini telah berubah menjadi sesuatu yang halal. Sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman As-Sa'di di Mandhumah Qawaid Fiqhiyah beliau, hukum asal dari abda', hukum asal dari bid'un, hukum asal dari hubungan biologis adalah haram kecuali yang terdapat dari tegas fakta yang jelas kalau ini halal. Menimbang hal tersebut, maka sangat kita sarankan agar mengambil pendapat yang disepakati, agar mengambil bentuk akad nikah yang disepakati. Ketika nikah ada saksi, ada wali, kemudian juga disebarluaskan kemana-mana. Ini disepakati ulama sebagai nikah yang sah.